Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Bu Eni dalam pembelajaran biologi kelas 11. Hari ini kita akan simulasi tentang uji zat makanan. Uji zat makanan ini kita pelajari sebagai lanjutan dari materi kita mempelajari tentang zat makanan yang kemarin sudah kita lakukan bersama. Adapun tujuan dari praktikum kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kandungan dari zat-zat makanan setelah kita melakukan uji zat makanan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui fungsi dari masing-masing zat makanan. Baiklah, sekarang kita mulai untuk praktikumnya. Alat dan bahan yang kita perlukan. Untuk bahan yang pertama adalah telur rebus. Yang kita pakai nanti adalah putih telurnya, kemudian nasi, kemudian kerupuk, kemudian pisang. Lalu untuk reagen yang akan kita gunakan, yang pertama adalah reagen biuret. Ini digunakan untuk uji protein. Kemudian reagen Vehling A dan juga Vehling B. Ini yang akan kita pakai untuk uji glukosa. Kemudian lugol atau iodium yang akan kita pakai untuk uji kandungan karbohidrat. Kemudian kertas buram yang akan kita pakai untuk mengecek kandungan lemak. Sedangkan untuk alat-alat yang akan kita gunakan, yang pertama adalah satu rak tabung reaksi, kemudian mortal dan penumbuknya, kemudian tabung reaksi, kemudian pipet, penjepit tabung reaksi, spatula, kemudian kaki 3, dan juga ada bunsen, dan juga sebagai pembersih nanti kita gunakan tisu ketika kita praktek. Baik, itu adalah untuk alat dan bahannya. Lalu bagaimana untuk langkah praktikumnya? Yang pertama, untuk uji lemak, kita akan menyiapkan bahan-bahan ini semua. Semua bahan ini kita tumbuk di sini. Jadi ada telur, kemudian ada nasi, kemudian ada kerupuk, kemudian ada pisang. Ini semuanya kita tumbuk, kita haluskan. Kita ambil sedikit, kemudian kita haluskan. Lalu ketika sudah halus, kita akan masukkan ke tabung reaksi. Setelah itu kita akan ambil semuanya dalam pipet. Jadi kita akan ambil melalui pipet ini satu-satu. Lalu kita akan teteskan pada kertas buram. Ini yang untuk uji lemak. Nah, nanti hasilnya seperti ini untuk kertas buramnya, lalu kita akan jemur sampai kering. Nanti dari bahan makanan itu, jadi yang pertama tadi ada putih telur, kemudian ada nasi, kemudian ada pisang, kemudian ada kerupuk. Ini nanti akan menunjukkan masing-masing. Jadi ada yang transparan, ada yang tidak. Nah, nanti ya dari yang transparan itu berarti bahan makanan ini mengandung lemak. Kemudian untuk uji yang kedua adalah uji karbohidrat. Uji karbohidrat dengan cara menguji bahan makanan yang sudah kita haluskan tadi dengan menggunakan lugol atau iodin. Kita pilih salah satu. Hari ini kita akan mencoba menggunakan lugol. Caranya, kita masukkan kurang lebih 3 cm putih telur, kemudian 3 cm nasi,
kemudian 3 cm larutan kerupuk, kemudian juga larutan pisang. Nah, dari keempat bahan ini, seperti ini, kita kasih label mana yang putih telur, kemudian mana yang nasi, mana yang kerupuk, mana yang pisang. Kita kasih label, kemudian kita beri reagen Lugol 10 tetes. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, setelah kita beri reagen lalu kemudian kita campur dengan cara kita goyang-goyangkan seperti ini. Di sini akan terlihat warnanya ya, Jadi tadi yang saya pegang pakai tangan kanan ini adalah putih telur dan juga nasi. Putih telur tidak bereaksi, warnanya putih, sedangkan yang nasi menunjukkan warna biru tua. Berarti nasi ini bereaksi positif terhadap Lugol. Jadi nasi mengandung karbohidrat. Sedangkan untuk yang di tangan kiri saya ini tadi ada kerupuk dan juga ada pisang. Setelah kita reaksikan bersama ternyata tidak menunjukkan perubahan. Jadi di sini untuk yang kerupuk dia tetap berwarna putih, kemudian yang pisang ini berwarna bening gitu ya. Jadi juga berarti dari kedua bahan makanan ini tidak mengandung karbohidrat. Itu untuk yang uji karbohidrat. Nah, lakukan hal yang sama untuk uji protein dengan menggunakan biuret dan juga uji glukosa dengan menggunakan Fehling A, Fehling B. Caranya sama seperti uji karbohidrat tadi. Lalu nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa ketika 4 bahan makanan ini kita uji. Jika bahan makanan ini kita uji dengan menggunakan biuret, warnanya nanti menjadi ungu, berarti bahan makanan ini mengandung protein. Sedangkan bila bahan makanan ini nanti kita uji dengan menggunakan Fehling A dan Fehling B, setelah kita uji kemudian nanti kita panaskan kurang lebih 10 menit dengan menggunakan bunsen, lalu hasilnya merah bata, berarti makanan ini mengandung glukosa. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji protein dengan menggunakan reagen biuret. Nanti kita akan memasukkan di semua tabung reaksi ini masing-masing 10 tetes. Kemudian kita campur dan kita lihat hasilnya. Jadi ini biuret ada 2 botol ya, masing-masing 10 tetes. Baik yang botol 1 ataupun yang botol 2. Nah, kita campur untuk bahan-bahannya, gitu. Seperti ini untuk hasilnya. Jadi yang sebelah kanan, yang warna ungu ini adalah putih telur. Ketika kita campur dengan biuret, dia berwarna ungu. Maka putih telur ini terbukti mengandung protein.
Sedangkan yang sebelahnya ini berwarna bening, berarti nasi putih tidak mengandung protein. Kemudian ada kerupuk tidak mengandung protein dan pisang juga tidak mengandung protein. Kita singkirkan di sini untuk yang sudah. Lalu kita lanjutkan untuk uji glukosa. Untuk uji glukosa kita menggunakan Vehling A dan Vehling B. Seperti ini, masing-masing sama 10 tetes untuk masing-masing tabung reaksi. Kemudian yang nasi kita akan mencoba untuk meneteskan 10 tetes. Nah, setelah itu kita akan kocok seperti ini. Nah, kemudian khusus untuk yang uji glukosa, setelah kita campur dengan Vehling A, Vehling B belum bisa kita lihat hasilnya, tapi kita harus memanaskan dulu ke dalam air yang sudah dididihkan dengan menggunakan bunsen dan kaki 3 selama 10 menit. Setelah itu kita akan lihat hasilnya. Jika nanti setelah kita didihkan selama 10 menit, warnanya menjadi merah bata, maka bahan makanan itu mengandung glukosa. Nah, setelah kita tadi merebus bahan-bahan yang sudah kita reaksikan dengan Vehling A dan Vehling B, nanti jadinya seperti ini. Yang ini tadi adalah putih telur berwarna biru, kemudian nasi berwarna ungu, kemudian ada kerupuk ini berwarna coklat, dan pisang ini berwarna orange atau bisa kita miripkan dengan warna merah bata. Jadi kesimpulannya dari bahan-bahan ini setelah kita uji dengan menggunakan Vehling A dan Vehling B, pisang yang mengandung glukosa. Nah, anak-anak, demikian untuk hasil praktikum kita pada hari ini dari bahan-bahan yang kita telah ujikan bersama. Dengan reagen-reagen, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika karbohidrat kita uji dengan menggunakan lugol, maka hasilnya bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berwarna biru tua. Sedangkan ketika bahan makanan kita ujikan dengan bioret, bahan makanan yang mengandung protein akan berwarna ungu. Dan ketika bahan makanan kita ujikan dengan menggunakan Vehling A, Vehling B, jika bahan makanan ini mengandung glukosa maka akan berwarna orange atau merah bata. Sedangkan ketika suatu bahan makanan itu mengandung lemak maka akan menunjukkan noda transparan pada kertas buram yang sudah kita jemur. Di sini juga kita terlihat bahwa kerupuk menimbulkan noda transparan pada kertas buram. Artinya kerupuk mengandung lemak. Demikian anak-anak semua untuk praktikum kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan kuis yang ada pada Quizizz dan juga pada word wall atau games ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.